Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Mega Sukma dari kelas 11 RPL 2 absen 13. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang AI yang sudah saya buat, yang sudah dikumpulkan makalah dan PPT-nya. Saya mengerjakannya sendiri karena tidak kebagian kelompok. Waktu pembagian kelompok saya tidak masuk. Jadi yang pertama ada pengertian PII. PII itu Personal Intelligent AI, asisten kecerdasan yang nggak cuma tentang kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia, personal dan alami. Jadi AI ini itu nggak cuma tentang AI kan biasanya logika, tapi ini tuh di AI ini kita itu bisa melibatkan perasaan, jadi sebagai teman gitu, bukan hanya sebagai alat seperti AI pada umumnya gitu. Jadi dengan PII ini itu kita bisa sharing seperti kayak kita curhat kepada teman sebagaimana manusia seperti itu. Yang kedua ada siapa sih yang membuat AI ini. Jadi yang membuat PII itu dikembangkan oleh Inflection AI, sebuah perusahaan teknologi AI yang berfokus pada AI percakapan. Jadi yang percakapan bukan cuma kayak kalau black box kan nggak bisa percakapan, tapi kalau ini bisa percakapan seperti halnya ChatGPT. Terus Inflection AI ini dipimpin oleh pakar dari Silicon Valley yang sebelumnya bekerja di perusahaan seperti DeepMind, Microsoft, dan Google, dengan tujuan menciptakan AI yang berpersonal dan empatik dibanding chatbot tradisional. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa AI ini itu bisa mengerti apa yang manusia rasakan gitu. Tapi ya kita tidak boleh ketergantungan. Lalu ada di sini saya menulis alasan mengapa AI ini dibuat. Karena untuk interaksi yang lebih natural agar pengguna berbicara dengan teman daripada mesin. Personalisasi mengingat konteks percakapan sebelumnya, mengenali nama pengguna dan menyesuaikan saran. Ketiga, ada kesejahteraan pengguna, memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran, refleksi, dan hiburan kreatif. Dan yang terakhir ada eksperimen human centered AI, memperlihatkan bagaimana AI bisa menjadi teman belajar, bukan sekedar alat. Jadi kenapa AI ini dibuat supaya agar bisa lebih mengerti manusia dan beda dari AI yang lain yang hanya menggunakan logika. Lalu ada cara kerja AI. AI bekerja berdasarkan teknologi NLP atau Natural Language Processing, Learning dan Memory System. Kurang lebih sama seperti ChatGPT, tapi kalau ChatGPT kan bisa membuat dengan kayak presentasi itu bisa, terus banyak hal yang bisa dilakukan ChatGPT. Tapi kalau AI ini hanya sebagai teman curhat seperti itu, lebih seringnya dibuat sebagai teman curhat daripada mengerjakan logika berat. Lalu ada membuat PII dengan model bahasa LLM, training dan fine tuning, sistem memori, voice interaction, user interface central, etika dan keamanan. Kurang lebih cara membuat PII ini tuh sama dengan AI yang lain seperti itu, karena rata-rata kan dari pembuatnya dikembangkannya sama dengan perusahaan AI yang lain. Lalu ada fitur-fiturnya. Yang pertama ada New Chat. Fitur New Chat digunakan untuk memulai percakapan baru, sama seperti di ChatGPT kalau kita baru login. Terus ada Discovery. Discovery adalah halaman untuk menjelajahi topik atau aktivitas baru yang direkomendasikan PAI. Jadi PAI itu merekomendasikan beberapa, kayak kita kalau mau pengen nyari tentang olahraga ya kita di situ tersedia olahraga. Kita mau mencari tentang traveler, ya udah di situ ada travel. Terus di situ ada juga psikologi juga seperti itu. Terus yang ketiga itu ada home chat.
HomeChat menampilkan ruang utama percakapan aktif. Jika pengguna sudah berbicara sebelumnya, halaman ini menyimpan konteks percakapan sehingga dapat dilanjutkan kapan saja. Sama seperti di ChatGPT, kalau kita sudah membuat percakapan, maka akan tersimpan secara langsung. Saya sudah membuat psikologi interest, saya bertanya tentang psikologi, tapi maaf karena saya lupa memasukkannya ke dalam PPT. Terus ada lagi disitulah itu kan Discover berfungsi seperti halaman eksplorasi teman cerdas. Tidak menunggu kamu bertanya, tapi menawarkan hal menarik sesuai minatmu. Jadi langsung ada, tanpa kita tanya pun itu sudah tersedia banyak di situ. Terus ada chat, komponen utama sapaan personal. Pi menyapa pengguna dengan nama how is it going, Jui. Hal ini meniru interaksi manusia untuk menciptakan keakraban. Kolom What's your mind? Pertanyaan terbuka yang mendorong pengguna berbagi pikiran secara bebas. Ada icon speaker juga. Mengaktifkan percakapan suara dengan PAI. Catatan etis PAI mistake, so double check important info. Peringatan ini menegaskan bahwa Pi tidak selalu benar. Jawab etis dalam desain AI. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ini kesimpulan dari semua slide presentasi yang sudah saya buat tadi. Fitur-fitur PAI dirancang tidak hanya untuk menunjukkan kecerdasan mesin, tetapi juga membangun hubungan yang manusiawi antara pengguna dan teknologi. Kombinasi antar muka lembut, percakapan personal, serta kesadaran etis menjadikan PAI contoh nyata evolusi human centered artificial intelligence. Jadi kan BI ini seperti manusia ya, tapi meskipun seperti manusia, kita itu tidak boleh ketergantungan dengan AI tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi saya tentang AI yang telah ditugaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.